Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Sebelum nutup mungkin saya sampaikan, mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir dan pastinya ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Erick bilang ada pemain yang kini sedang dalam proses naturalisasi. Jelas ada darah Indonesia, ya, lahir di Lombok, bapaknya orang Mataram. Jelas nama last name-nya, ya, dan punya track record yang bagus. Lalu juga kakek neneknya juga kelihatan. Jadi ini yang kita fokus untuk PSSI, memastikan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia, Serie A, Serie B. Nama beberapa hari yang lalu aku WhatsApp lagi tentunya, dan aku menanyakan, terus aku tanya gimana proses kamu dengan PSSI. Halo bro gitu, positif bro. Nah jadi ini artinya prosesnya itu positif. Aku belum bisa bilang banyak hal, tapi ini di track yang bagus, di jalan yang bagus. Terus aku menjawab, oke, top untuk mendengar hal ini bro, ini positif. Terus semoga kamu bisa secepatnya pakai jersey timnas Indonesia. Kita bisa lihat kalau ya ada progres di prosesnya dia untuk naturalisasi, untuk menjadi warga negara Indonesia. Dia bilang kalau positif man, jadi positif bro proses. Lagi-lagi Pak Erick Thohir bikin surprise, kejutan yang bikin seneng guys. Umumkan di press conference yang sedang dikebut naturalisasi. Ya sebelumnya gue minta maaf karena gue telat infoinnya. Tapi langsung aja kita bahas 3 nama pemain tersebut. Listen, I'm going to explain a secret. So whatever happened this year in Champions League. Maximo Perrone, striker muda bertalenta berdarah Indonesia yang selama ini membela klub Eropa, akhirnya resmi bergabung dengan skuad Garuda. Kehadirannya langsung menjadi sorotan nasional, bahkan menyedot perhatian dari pengamat sepak bola Asia. Dengan latar belakang sepak bola yang matang dari Spanyol, darah keturunan Indonesia dari garis ibunya, dan semangat membara untuk membela tanah leluhurnya, Perrone diyakini bisa menjadi sosok kunci dalam menyelesaikan 4 laga krusial di babak kualifikasi. Sejak pengumuman resminya, masyarakat Indonesia langsung menunjukkan antusiasme luar biasa. Artikel ini akan membahas lebih dalam siapa Maximo Perrone, bagaimana proses naturalisasinya berjalan, harapan yang disematkan padanya, dan bagaimana ia bisa mengubah wajah tim Garuda ke arah yang lebih kompetitif di pentas dunia. Siapa Maximo Perrone? Maximo Perrone adalah seorang striker muda yang lahir di Valencia, Spanyol, dari ayah berkebangsaan Argentina dan ibu yang merupakan keturunan Indonesia dari Jawa Tengah. Sejak kecil, Perrone telah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia sepak bola. Ia meniti karir dari Akademi Sepak Bola Levante, sebelum kemudian direkrut oleh Akademi Muda Valencia CF dan mencuri perhatian banyak pemandu bakat Eropa karena teknik olah bola, visi permainan, dan naluri mencetak gol yang tinggi. Meski lahir dan tumbuh di Spanyol, Perrone tidak pernah melupakan akar keturunannya. Dalam beberapa wawancara, ia kerap menyebut bahwa sang ibu selalu menceritakan tentang Indonesia sebagai tanah yang hangat dan penuh semangat. Rasa cinta itulah yang membuat Perrone tak ragu saat tawaran dari PSSI datang untuk membela timnas merah putih. Proses naturalisasi dan kesiapan mental. Proses naturalisasi Maximo Perrone berjalan cukup cepat, berkat kelengkapan dokumen yang ia miliki dan dukungan penuh dari keluarganya. Bahkan, saat diundang oleh Kedutaan Besar Indonesia di Madrid untuk menjalani wawancara awal, Perrone dengan tegas mengatakan, "Saya bukan hanya ingin memperkuat Indonesia, saya ingin membawa Indonesia ke panggung dunia. Ini bukan proyek 1 tahun, ini adalah misi jangka panjang." Ungkapan itu membuktikan bahwa dia tidak melihat keikutsertaannya sebagai langkah instan atau kepentingan sesaat. Dengan usia 23 tahun dan karir yang masih sangat panjang, Perrone terlihat benar-benar ingin membangun masa depan bersama Garuda. Menurut data dari PSSI, Perrone telah memenuhi syarat FIFA terkait kedekatan darah dan tidak pernah membela tim nasional senior negara lain. Hal ini mempercepat pengesahan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia pada awal Juni 2025. Kami sudah memantau dia sejak tahun lalu.
Perrone memiliki kualitas teknik tinggi dan naluri pembunuh di kotak penalti. Ia bisa menjadi solusi atas problem finishing yang kita hadapi dalam beberapa pertandingan terakhir. Patrick juga mengungkap bahwa Perrone akan langsung ikut dalam training camp di Yogyakarta sebelum menjalani laga kualifikasi berikutnya. Ia direncanakan akan berduet dengan Rafael Struijk atau Ramadan Sananta di lini depan, tergantung skema taktik yang dipilih. 4 laga penentu dan harapan baru. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan-lawan tangguh seperti Korea Selatan, Jepang, dan Irak menanti. Namun, dengan kehadiran pemain-pemain diaspora yang terus bertambah dan Perrone sebagai ujung tombak baru, asa untuk mencuri poin semakin terbuka. Saya tahu tantangan yang dihadapi tim ini, tapi saya percaya bahwa dengan kerja keras, kepercayaan diri, dan kebersamaan, kita bisa menulis sejarah baru. 4 laga ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Dukungan dari netizen dan legenda sepak bola Indonesia. Kabar bergabungnya Perrone disambut meriah oleh para pecinta sepak bola tanah air. Tagar Welcome Perrone langsung menjadi trending topik di Twitter Indonesia, dan akun Instagramnya dibanjiri komentar positif dalam bahasa Indonesia. Mantan pemain timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, juga memberi dukungan lewat media sosial. Perrone bukan sekadar pemain diaspora. Dia datang dengan semangat membela merah putih. Semoga menjadi motivasi bagi pemain muda kita. Sementara itu, legenda sepak bola Asia, Kiatisuk Senamuang dari Thailand, juga memberi komentar dalam wawancara bersama media Thailand. Timnas Indonesia terus berkembang. Tambahan seperti Perrone menjadikan mereka kuda hitam yang berbahaya di Asia. Kemampuan teknis, kombinasi Eropa-Asia. Salah satu hal yang membuat Perrone sangat menarik adalah gaya mainnya yang unik. Ia menggabungkan teknik tinggi sepak bola Spanyol dengan determinasi ala sepak bola Asia Tenggara. Kecepatannya dalam menggiring bola, akurasi tendangan jarak jauh, serta kemampuannya membaca ruang membuatnya menjadi striker modern yang komplit. Menurut data dari Transfer Scout Eropa, tinggi badan 1,84 meter. Posisi utama, penyerang tengah. Kaki dominan, kanan. Rataan gol per musim, 16 gol. Assist per musim, 9 assist. Dengan statistik seperti itu, tidak heran jika banyak yang menganggapnya sebagai calon bintang masa depan Asia Tenggara. Mimpi ke Piala Dunia 2026, realistis atau masih jauh? Banyak pihak bertanya-tanya, apakah Indonesia benar-benar bisa melaju ke Piala Dunia 2026? Dengan adanya Perrone, jawabannya bukan lagi mimpi kosong. Sistem kualifikasi baru memberikan lebih banyak slot untuk zona Asia, dan performa Indonesia yang semakin stabil di bawah Shin Tae-yong membuat optimisme itu tumbuh. Menurut analis sepak bola Asia, Farid Al-Hamzah, Indonesia tidak lagi tim penggembira. Mereka bermain dengan struktur, punya pelatih berkualitas, dan kini diperkuat pemain diaspora kelas Eropa. Mereka punya peluang nyata. Meski jalan masih panjang dan tantangan sangat berat, masuknya Perrone memberikan energi baru. Ia menjadi simbol bahwa Indonesia tidak takut bersaing dengan negara kuat sekalipun. Perjalanan ke tanah leluhur. Salah satu momen mengharukan adalah ketika Perrone mendarat pertama kali di Indonesia dan mengunjungi rumah neneknya di Semarang. Ia disambut dengan adat Jawa sederhana, dan tampak terharu ketika mendengar alunan gamelan. Saya merasa seperti pulang. Meskipun saya besar di Spanyol, ini bagian dari jiwa saya, ujarnya. Hal ini membuktikan bahwa keputusannya untuk membela timnas Indonesia bukan karena tren atau tekanan, melainkan karena panggilan hati.